Kaum Quraisy kehabisan cara, otak mereka telah tumpul, tak mampu lagi menelurkan ide paling tepat untuk menghentikan dakwah Rasul. Seiring dengan semua itu, Rasulullah tak pernah berhenti sedikit pun menegakkan panji-panji Islam. Kata-kata beliau juga kian tajam menusuk hingga telinga orang-orang Quraisy. Penduduk Mekah begitu geram ketika mengetahui Rasulullah mulai mengolok-olok Tuhan dan leluhur mereka. Karena itulah, kini mereka menyiapkan rencana yang lebih ekstrim. Akan tetapi, untuk melaksanakan rencana itu, mereka menemukan sandungan. Abu Thalib yang kini menjadi sesepuh mereka masih memberikan perlindungan pada keponakannya itu. Di bumi Arabia, hak-hak pemimpin sangat dihormati sehingga mereka tidak mungkin untuk melanggar etika tersebut. Akhirnya mereka mencoba berbicara dengan Abu Thalib meskipun sebenarnya itu lebih berarti pada sebuah ancaman. Hai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu telah mencaci sesembahan kami, mencela agama kami, membodoh-bodohkan akal kami, dan menganggap sesat nenek moyang kami. Oleh karena itu, kami mohon engkau sudi mencegahnya, atau biarkanlah kami berurusan dengannya. Mengingat bahwa engkau adalah pemimpin kami, maka urusan ini kami serahkan sepenuhnya padamu. Permohonan ini ditanggapi dingin oleh Abu Thalib. Dengan kesantunan bahasanya, beliau menolak permintaan itu. Orang-orang Quraisy pulang dengan tangan hampa dan Rasulullah dapat terus melanjutkan dakwahnya. Semakin hari makin bertambah banyak pengikut Muhammad. Keberanian Muhammad membuat kesabaran mereka habis sama sekali. Karena itulah mereka merasa perlu bicara pada Abu Thalib untuk kedua kalinya. Tidak dapat dipungkiri, hati Abu Thalib sangat tertekan dengan pengaduan dari kaumnya. Ini adalah kali keduanya mereka mengajukan keberatan atas sepak terjang Rasulullah. Haruskah ia penuhi jeritan kaum Quraisy demi keutuhan sukunya, ataukah membiarkan Muhammad menyebarkan misinya dengan berbagai resiko? Abu Thalib lantas memanggil Muhammad dan menuangkan seluruh isi hatinya. Wahai putra saudaraku, sesungguhnya kaum Quraisy datang kepadaku dan mereka meminta agar menghentikan dakwahmu. Putraku, kasihanilah dirimu dan diriku. Janganlah engkau membebani dengan sesuatu yang tak tertanggungkan olehku. Dengan berat hati akhirnya meluncur juga kata-kata itu dari bibir mulia paman Nabi. Pelan dan lembut barisan kata-kata yang meluncur dari Abi Thalib. Namun bagi Rasulullah, semua itu seperti tusukan tombak tumpul berkarat menancap tepat ke ulu hati, ngilu dan sedih. Nabi menjawab, "Demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah mewujudkannya atau aku mati dalam perjuangan ini." Setelah mengucapkan jawaban itu, Nabi Muhammad kemudian bangkit dan berbalik pergi dengan berlinang air mata. Bukan beliau takut kalau harus berjuang tanpa dukungan pamannya, akan tetapi air mata itu leleh karena rasa iba, kasihan pada kaumnya yang masih belum juga mendapatkan hidayah Allah dan terus bergelimang dengan kesesatan kejahiliahannya. Ketika hendak beranjak, Abu Thalib memanggilnya. "Kemarilah wahai putra saudaraku, pergilah dan sampaikanlah apa yang engkau kehendaki. Demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu." Mendapati kenyataan bahwa Abu Thalib ternyata tidak mau menyerahkan Muhammad, kemarahan orang-orang Quraisy semakin tak tertahankan. Setelah upaya yang pertama dan kedua gagal, mereka tetap tidak menyerah. Keadaan makin menegang dan usaha untuk mendekati Abu Thalib itu berbuah percekcokan. Akhirnya Al-Mun'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf angkat bicara. "Demi Allah, kaummu telah berbuat adil, namun telah kusaksikan sendiri engkau tidak mau menerima semua itu." Abu Thalib naik pitam mendengar kata-kata itu. Ia lantas balik menjawab, "Demi Allah, sedikitpun mereka tidak berbuat adil padaku.
Bahkan aku rasa engkau juga telah bersekongkol dengan mereka untuk melawanku. Silakan saja kalian lakukan semua rencana itu." Sampai disinilah kesabaran kaum Quraisy benar-benar menguap habis tak tersisa. Meskipun begitu, mereka belum berani menyentuh Muhammad yang mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib dan Bani Hashim, kecuali Abu Lahab. Kedua keluarga besar ini bahu-membahu memberikan perlindungan pada Rasulullah. Tekanan terhadap keluarga Nabi dan 3 permintaan kepada Abu Thalib tak membuahkan hasil apapun. Kegagalan ini membuat orang-orang Quraisy semakin merasa khawatir. Jika bulan haji tiba, sementara Muhammad tidak mau menghentikan dakwahnya, tentu reputasi mereka sebagai penjaga tanah suci akan hancur. Bertahun-tahun sudah mereka menancapkan diri sebagai suku yang ramah terhadap siapapun. Sikap netral dengan tidak pernah melibatkan diri dalam pertempuran antar suku membuat mereka semakin disegani. Kedermawanan penduduk Mekah yang selalu menyediakan jamuan, baik makan maupun minum bagi jamaah haji, juga tidak ada yang sanggup memungkiri. Bahkan Mekah selama ini terkenal sebagai kota yang paling menghargai Tuhan siapapun. Namun tahun ini, setelah Muhammad mengaku sebagai nabi, penduduk Mekah dibuat kalang kabut. Mereka takut kalau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah akan didengar para peziarah. Para peziarah itu akan mendengar Tuhan-Tuhan mereka dicaci oleh cucu Abdul Muthalib dan para pengikutnya. Mereka akan dibujuk untuk menanggalkan agama warisan leluhur dan berpindah memeluk agama baru yang nampak memberikan sejumlah kerugian itu. Tidak diragukan lagi, sebagian dari mereka pasti tidak akan lagi datang ke Mekah, yang bukan saja berpengaruh buruk dalam perdagangan, namun juga akan meruntuhkan kehormatan yang kini disandang suku Quraisy. Yang terburuk, bangsa Arab mungkin akan bersatu untuk mengusir suku Quraisy dari Mekah dan mengangkat suku lain menggantikan posisi mereka. Sebagaimana yang dahulu dilakukan terhadap Khuza'ah dan dilakukan Khuza'ah terhadap Jurhum. Al-Walid bin Mughirah sebagai salah satu tetua Quraisy cukup memperhatikan perkembangan ini. Kasak kusuk penduduk Mekah yang mulai mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tukang ramal, penyamun gila, penyihir ataupun si penyair dapat ia tangkap dengan baik. Semua itu sebetulnya hanyalah ungkapan kegalauan mereka yang mulai merasa terancam kedudukan atau bisnisnya dengan kehadiran ajaran Muhammad. Sebagai langkah lanjut, Walid mencoba menyelidiki sendiri apa sebenarnya yang diajarkan oleh putera Aminah itu pada para pengikutnya. Suatu ketika, Walid menemui sahabat Nabi Muhammad. Sahabat itu dia perintahkan membaca ayat-ayat yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan senang hati, sahabat itu langsung membaca beberapa ayat Al-Quran yang telah didengarnya. "Demi Allah, aku baru saja mendengar kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Muhammad. Sungguh, kalimat ini bukanlah dari manusia ataupun jin. Untaian kata-katanya begitu indah dan syarat makna. Kalimat-kalimat ini bernilai sastra tinggi dan tiada tandingnya." Komentar Walid ketika mendengar bacaan sahabat Nabi itu. Setelah selesai mendengar ayat-ayat tersebut, ia pulang dengan wajah riang. Keceriaan nampak begitu rapi menghiasi wajah tuanya. Namun hal itu menimbulkan kecurigaan beberapa orang yang tadi sempat mengintip pertemuannya dengan sahabat Nabi. Perubahan Walid menambah kekhawatiran orang-orang Quraisy. Lebih-lebih setelah lelaki yang memergoki pertemuan itu berkata lantang di hadapan mereka, "Demi Allah, Walid telah murtad dari agama nenek moyangnya. Sungguh tak lama lagi orang-orang Quraisy akan berpindah agama." Mendengar hal ini, Abu Jahal segera menemui Walid. Dia meminta agar tetua itu menuturkan secara gamblang hasil pertemuannya dengan para pengikut Rasulullah. Orang-orang Quraisy yang tengah mencari jalan keluar untuk menyingkirkan baginda Nabi beserta para pengikut setianya menanti penjelasan Walid dengan harap-harap cemas. Bersama Abu Jahal, dia mendatangi beberapa orang Quraisy yang sejak tadi telah menanti penjelasannya.
Ayat-ayat yang dibacakan sahabat Nabi sebenarnya dengan lembut menyentuh kesadaran Walid. Hatinya telah terketuk namun tak terbuka. Kalian menyangka bahwa Muhammad adalah orang gila. Apakah kalian pernah melihat ia nampak kacau pikirannya? Kalian berkata bahwa Muhammad adalah seorang penyair. Apakah kalian pernah melihat ia melantunkan syair-syair terbaiknya? Kalian menuduh bahwa Muhammad adalah pembohong. Apakah kalian pernah melihatnya berbohong meskipun sedikit saja? Pertanyaan ini membisukan semua orang yang hadir. Tak lama kemudian ia melanjutkan khutbahnya. Namun, menurutku Muhammad tidak lain adalah seorang penyihir. Bukankah kalian telah menyaksikan sendiri bagaimana ia telah memisahkan seseorang dengan anggota keluarganya dan memisahkan budak dengan majikannya? Itulah kesimpulan yang diambil orang-orang Quraisy yang tengah cemas dengan harta benda dan fanatik tak terkendali dengan ajaran nenek moyangnya. Mulai saat itu, mereka terus menfitnah bahwa Rasulullah hanyalah seorang penyihir yang telah memecah belah keharmonisan suku Quraisy, mengancam perekonomian kota dan mengajarkan pemurtadan bagi penduduk Mekah.